Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Saya menodong, saya menyebut beliau Ayah JJ. Dan sih menjadi gini kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu Iya, yang saya banggakan. Iya, saya Selamat banggakan. datang di lembaga NTN, Iya. khususnya di Komisi C yang Iya. membidangi fiskal di Provinsi Sulawesi. Oke, fiskal. Sebelumnya di Komisi D ya atau berapa? Komisi D. Komisi D. Ya, sebenarnya yang mana aja sih kalau Iya. kelengkapan. Iya. Dimanapun diperintah oleh Pak Ketua KB begitu tuh. Iya. Oke. Kita memberi kontribusi di sini. Iya, sahabat sekalian, saya tadi meminta waktu Ketua Komisi C itu sahabat saya Andi Januar Jauri Darwis. Darwis itu pakai H, jadi artinya saya tahu betul bagaimana nama dan bagaimana jalur-jalur politiknya, dan karena itu pula saya mudah untuk menemui. Tapi mungkin Anda bertanya kira-kira apa tujuannya saya mewawancarai, tapi yang pasti begini, bro, ini kan Bapak ini satu dari sedikit anggota DPRD Sulawesi Selatan yang selalu tampil di depan mahasiswa ketika demo. Saya ingin tahu itu sebenarnya tidak takutkah atau tidak merasa was-waskah ketika harus di depan mahasiswa menjawab demonstran? Sudah sering saya lihat itu, nama ada di situ. Apa motifnya? Mengapa begitu berani begitu? Yang pasti ini rumah rakyat. Salah satu wadah di mana rakyat mengadukan semua masalah dan aspirasi. Tentu saja konsekuensi sebagai rumah rakyat, rumah ini harus terbuka. Tapi saat dibuka juga ada tuan rumahnya, bukan anjing penjaga. Bukan anjing penjaga. Ya. Nah, dia harus ketemu gitu dia. Ya, meskipun ada anjing penjaga itu untuk hal-hal yang tertentu saja, tapi ada tuan rumahnya yang menerima mereka, yang menerima aspirasi dan membangun sebuah komunikasi. Karena kami juga tidak ingin menjadi tempat untuk menyampaikan saja sesuatu, lalu informasi itu kami simpan saja atau teruskan ke pemerintah pusat. Itu kami tidak mau. Karena rata-rata memang yang menjadi sumber-sumber aspirasi atau menurut kacamata beberapa masyarakat profesional dan terdidik di luar sana, itu rata-rata memang kebijakan absolut. Atau kebijakan pemerintah pusat atau kewenangan pemerintah pusat. Tapi kan masyarakat tidak mau melihat apakah itu kabupaten kota, provinsi atau pusat. Yang pasti ini semua pemerintah. DPRD eksekutif harus ada di depan. Iya, ada sehingga masalah. apapun bentuknya meskipun bukan kewenangan pemerintah provinsi, kami harus terima disertai dengan penjelasan. Iya. Tapi Pak, kalau provinsi kan itu berarti kan sistemnya toh. Tapi ini kan Bapak ini yang tampil itu yang saya ingin melihatnya sebenarnya kok bisa gitu, misalnya ketua besar Kak Nimatullah RB itu selalu kita yang diutus atau memang ada bagi-bagian atau apa? Kenapa selalu kita yang muncul? Secara kebetulan mungkin jadwal saya piket. Atau kan beberapa juga permintaan dari unit-unit penerima aspirasi. Unit penerima aspirasi kan ada di lembaga DPR ini. Tetapi ada juga yang unik karena permintaan dari teman-teman keamanan, petugas keamanan. Mereka mungkin menganggap bahwa kemampuan komunikasi saya mampu untuk menghadirkan persahabatan, menghadirkan kedamaian, tapi tidak keluar dari substansi dari apa yang mereka tuntut aspirasikan. Sehingga itulah yang kemudian saya harus menyampaikan informasi kepada mereka yang menghargai mereka, informasi yang bisa diterima oleh mereka. Mungkin karena hal itu sampai mereka menganggap bahwa dihargai. Dan yang paling utama dihargai oleh yang datang demonstrasi. Iya, dihargai. Dan dari situ rata-rata sih seingat saya memang terjadi dialog dan sebagainya, terjadi sebuah penjelasan mekanisme selanjutnya, lalu kadang dilanjutkan ke rapat dengan pendapat BBM misalnya. Ya, Om Jiji ini kira-kira dari sekian kali menerima demonstran aspirasi mahasiswa atau publik itu, ada yang berkesan, ada yang mungkin unforgettable karena mungkin momennya yang agak rada-rada gimana gitu, ada kesan? Iya, terakhir waktu penolakan BBM karena dari berbagai gelombang. Jadi di pagi hari
ada gelombang tertentu, lalu selanjutnya disusul lagi gelombang yang lain, berikutnya dan hingga sore. Ya, yang saya menganggap istimewa karena ada sebuah dokumen foto yang memperlihatkan bagaimana situasi sebuah sore itu, di mana saya di hadapan para pendemo, saya tunduk begini dan berusaha untuk memikirkan seperti apa narasi yang saya harus sampaikan, yang lagi-lagi harus menghargai. Belum lagi soal keamanan toh. Ya, tapi mereka itu merupakan agent of control, agent of change. Jadi wajar lah kalau mereka menyampaikan penolakan tersebut. Bukan, maksudnya tuh di area terbuka itu anything can happen tentang keamanan. Ya, tapi kami percaya bahwa begitu ya. Teman-teman atau sahabat aksi ini juga kan mereka semua dari kaum terdiri juga. Ada informasi dari keluarga mungkin, ya ini mungkin tidak terlalu serius. Yang saya ingin bilang sebenarnya mungkin kakak Sadela atau Ibu Mona Lisa bilang ke Om JJ, mungkin pesannya begitu tentang ketika demonstran. Mereka percaya bahwa dengan gestur komunikasi yang saya miliki itu mampu untuk menghilangkan jika saja ada niat lain pada saat itu. Saya sih menganggap ada energi di situ yang kemungkinan meredam adanya niat-niat lain di situasi-situasi seperti ini. Tapi saya dari pengalaman yang sekian banyak itu, saya percaya sekali bahwa sahabat aksi ini memang murni mau menyampaikan aspirasi mereka. Mereka tidak mau membuat sebuah apalagi kan ada aparat keamanan. Betul. Yang saya juga ingin garis bawahi sebenarnya kan banyak orang mengatakan bahwa kualitas anggota DPRD adalah ketika dia datang dari kampus-kampus ternama, terpandang, dan Bro JJ kan bukan dari kampus otodidak. Nah itu menjadi orator, menjadi komunikator, menjadi penyampai ide-ide itu matanya di mana sebenarnya? Saya sadar bahwa saya tidak pernah sempurna, sehingga atas dasar tersebut saya harus terus-menerus melakukan self improvement. Ya, jadi saya harus mencari informasi-informasi apakah itu formal dan non formal yang kira-kira terhubung dengan tugas dan peran saya saat ini sebagai anggota legislatif. Capacity building itu ya maksudnya? Iya, capacity building saya coba bangun terus. Kesemuanya itu tujuannya satu, bukan hanya untuk menganggap secara personality saya dikenal oleh khalayak publik, tetapi semua materi yang saya sajikan, semua informasi yang saya keluarkan, mudah-mudahan itu juga menjadi penilaian terhadap lembaga DPR. Iya, betul. Bahwa lembaga DPR memang sudah dihuni oleh wakil-wakilnya yang memang memiliki integritas, memiliki kompetensi. Bukan saya sebut kompetensi, tetapi komitmen. Komitmen untuk kerja, komitmen untuk menjalankan fungsinya yang sebenar-benarnya, bukan istilah yang terhormat. Teman-teman sekalian, Bro JJ ini saya sebagai teman saya panggil ayah JJ. Sorry itu saya ayah JJ. Jadi ini periode ketiga menjadi anggota DPRD Sulawesi Selatan dari Partai Demokrat. Dan saya ingat suara waktu yang ketiga ini kan 9.000 atau 10.000-an. Dan ini kan luar biasa ya untuk menurut saya perolehan suara dan juga bukti ya untuk misalnya selalu ada ketika ada demonstrasi, kemudian juga cekatan menyampaikan ide-ide termasuk bagaimana di DPRD. Nah ini terakhir Bro, jadi kan sebelumnya terkenal sebagai penyelam, sebagai motocrosser dan lebih banyak diurusi isu-isu kelautan ya atau perikanan. Dulu pernah di Komisi D ya, Pembangunan. Nah, apa yang berbeda dengan sekarang di Komisi C yang ngurusin fiskal? Ya, fiskal dan yang sebelumnya urus yang D itu. Apa yang ingin kita sampaikan? Ya, seperti yang saya katakan bahwa di sini kan lembaga DPR terbagi dalam beberapa fraksi, komisi, badan-badan. Nah ini semua setiap anggota melekat di sini. Kalau di komisi saya pernah ditugaskan di Komisi D bidang pembangunan. Lalu sekarang ini Komisi C bidang fiskal daerah. Sebenarnya apapun ditugaskan oleh partai, saya pasti akan memberikan warna dan
kontribusi. Begitu juga di badan-badan. Kalau dulu saya di badan legislasi, alhamdulillah banyak sekali ide-ide pada saat bertugas di badan legislasi, dan sekarang ditugaskan di badan anggaran. Secara keseluruhan tugasnya Komisi C memaksimalkan 5 jenis pajak yang memang yang memang dikuasakan oleh pemerintah pusat ke provinsi. Tapi tidak cukup sampai di situ, karena 5 jenis pajak ini tidak akan mampu untuk mencukupi seluruh agenda-agenda belanja dalam rangka menyelesaikan semua agenda RPJMD. Nah, tentu harus dimaksimalkan lagi potensi fiskal regional yang berasal dari optimalisasi aset dan pendayagunaan BUMD yang dimiliki oleh perusahaan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Konfigurasi dari keseluruhan inilah yang akhirnya mampu menghasilkan PAD kurang lebih 5 triliun lebih. Menghasilkan berapa sudah? Ya, dari beberapa tahun terakhir ini sudah di atas 5 triliun. Nah, itu belum digabung dengan dana transfer dari pusat yang terdiri dari bagi hasil, hibah, DID dan dekonsentrasi. Dan keseluruhannya bisa mencapai hampir 10 triliun. Kita ingin bilang faktor efektivitas ini atau sekedar semacam dampak begitu atau apa? Karena orang tahunya Pemprov ini kesulitan keuangan. Ya, kalau kesulitan keuangan sebenarnya kita harus cari balance, ya kan? Ya, kami juga memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan balance keuangan tersebut. Ya, kadang juga atas nama agenda pembangunan kita harus belanja tidak sesuai dengan kemampuan pendapatan. Kadang juga Tetapi disinilah peran kami sebagai wakil rakyat untuk memastikan bahwa belanja-belanja tersebut betul-betul dirasakan manfaatnya, betul-betul mampu untuk mendorong pendapatan per kapita, betul-betul mampu menjaga daya beli, betul-betul mampu untuk menghidupkan lapangan usaha di segmen UMKM dan sebagainya. Nah, kalau infrastruktur dan sebagainya itu kan masih tanda tanya juga, maka memang dia masih terhubung dengan kebutuhan rakyat yang langsung dirasakan pada saat itu. Nah, konfigurasi ini yang harus kita coba atur sedemikian rupa. Bukan berarti infrastruktur dan lain-lainnya itu tidak penting, tetapi ada agenda utama yang terikat dalam indeks ini. Contoh saja misalnya pendapatan per kapita, apakah benar yang diklaim oleh gubernur itu sudah hampir 60 juta per tahun merata di seluruh regional Sulawesi Selatan? Kan belum tentu. Kalau saya reses dan saya sampaikan ke publik, itu bisa memicu reaksi mereka. Nah, mereka kecewa dengan formulasi yang dihadirkan oleh pemerintah tidak mampu memicu peningkatan pendapatan. Kita ingin bilang disparitasnya harus dicek. Jangan sampai Gini ratio jaraknya memang yang masih menjadi PR kita bersama. Oke, terakhir Gigi, ini mengenai untuk depan, untuk Sulsel kira-kira dari sisi fiskal, dari sisi kapasitas fiskal, apa yang harus dilakukan? Mungkin beberapa masukan lah untuk Pemprov. Neraca asetnya Provinsi Sulawesi Selatan kalau saya tidak salah senilai 17 sampai 18 triliun. 17 sampai 18 triliun. Iya, itu kalau dilihat dari sisi keekonomian, ya harusnya itu bisa menghasilkan pendapatan untuk menjadi energi belanja yang ke depan. Itu dari sisi aset. Nah, dari sisi BUMD, dua hal ini memang yang harusnya menjadi sebuah improvisasi oleh kepala daerah. Ya, kalau pajak 5 jenis pajak itu kan kuasa dari pemerintah pusat ke daerah. Kuasa dari pusat ke daerah. Pemerintah pusat ke daerah. Artinya ada kepala daerah dan tidak ada kepala daerah. Yang namanya pajak itu kan memaksa dan wajib untuk dipenuhi oleh rakyat. Ya, selanjutnya penyelenggara pemerintah daerah yang merumuskan hasil dari pajak tersebut untuk digunakan dalam pembangunan kesejahteraan dan pelayanan. Oke, agenda sampai di situ. Terus kita memiliki banyak agenda yang lebih besar lagi. Apakah agenda dalam tanda kutip percepatan? Berarti kan butuh kekuatan fiskal lagi kan? Ya, olah sumber-sumber pembiayaan gitu maksudnya. Sumber-sumber pendapatan. Pendapatan. Ya, olahlah semua aset itu
optimalkan semua BUMD sehingga hasil daripada ASIK dan BUMD ini menjadi sebuah kekuatan fiskal daerah yang bisa digunakan oleh kepala daerah untuk bisa mempercepat agenda-agendanya. Kalau 5 jenis pajak ini, saya sendiri masih meragukan makna otonomi daerah atau dasar yang menjadi dasar pelaksanaan desentralisasi. Karena dalam perumusan sebuah APBD setiap tahun, rencana anggaran belanja dan pendapatan daerah, itu kan kita harus menunggu peraturan Menteri Dalam Negeri, pedoman penyusunan APBD tahun bla bla bla. Itu kan setir di situ. Itu kan sudah setir. Oke, memang kita harus terikat dalam urusan pemerintahan konkuren yang di dalamnya ada wajib pelayanan dasar, wajib non pelayanan dasar, dan urusan pilihan. 3 ini terus belum lagi pelimpahan dari tugas-tugas pusat yang sifatnya mandatori, tidak pendidikan, kesehatan, itu semua kita harus. Iya. Tapi yang terakhir tadi yang mungkin penting sebenarnya perseroda ya, seberapa efektif, seberapa kalau yang kita baca sebagai ketua DPRD dari sisi optimisme bahwa dia bisa mendongkrak pendapatan. Ini yang banyak keliru di percakapan di luar. Siapa itu perseroda? Siapa itu perseroda? Ya. Oke. PP 54 tahun 2013 itu memerintahkan kepada pemerintah daerah, bagi daerah yang memiliki BUMD masih berstatus perusda, harus merubah badan hukumnya dari perusda menjadi perumda dan atau perseroda. Oke. Nah, kita di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 3 perseroda. Ada 3 perseroda. Ya, yang pertama Sulawesi Citra. PT Bangsul Selbar. Perseroda. Yang dividennya cukup signifikan, memberikan kontribusi PAD kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Itu bisa sampai 14% per tahun. Wow. Ekuivalen dengan 130 miliar. Yang kedua PT Sulawesi Citra Indonesia. Karena dia sifatnya baru berubah dari perusda ke perseroda. Sebagai instrumen pengawasan, kita masih memaklumi mereka mengkonstruksikan sebuah bisnis plan yang ujung-ujungnya akan memberikan kontribusi PAD. Dan yang terakhir itu adalah PT Jamkrida Perseroda. Jamkrida itulah penjamin kredit daerah. Oke. Justru lembaga ini yang harus diperhatikan oleh otoritas pengambil kebijakan, khususnya di bidang anggaran. Karena Jamkrida inilah salah satu badan usaha yang sangat sulit untuk dibentuk. Karena dia terikat dengan peraturan otoritas jasa keuangan terkait dengan permodalan dan sovereign insurance, bahkan lagi reinsurance. Ya, saya mau katakan bahwa Jamkrida inilah justru menjadi sebuah lembaga yang bisa memberikan jaminan kepada pelaku usaha kecil UMKM ketika mereka gagal untuk memenuhi syarat di akses perbankan. Jadi Jamkrida yang harus tampil untuk memberi jaminan tersebut kepada perbankan ketika mereka ingin mendapatkan bantuan permodalan. Tapi ini juga masih belum terlalu diperhatikan oleh otoritas pengambil kebijakan. Memang kita harus perkuat modalnya supaya nilai covernya lebih. Oke. One last. Jadi Bapak ini kan sampai 2024 di anggota DPRD. Sudah ada proyeksi politik ke depan mau jadi apa nanti? Ya. Saya masih harus terlibat dalam semua urusan penyelenggaraan pemerintah daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini, khususnya di bidang ekonomi, bidang lingkungan, dan bidang kemaritiman. Yang saya lihat peran-peran dari unsur lembaga DPRD itu masih dibutuhkan untuk bisa memastikan bahwa semua on the track, semua termanfaatkan dengan baik. Tetapi saya juga melihat bahwa agenda-agenda untuk penguatan Sulawesi Selatan ke depan harus diperjuangkan dalam bentuk membentuk undang-undang, merubah undang-undang, merevisi undang-undang di tingkat pusat, sehingga manfaat bagi hasil dekonsentrasi, DID,
dan yang satunya lupa saya bagian hibah itu bisa dimaksimalkan kembali ke Provinsi Sulawesi Selatan. Pembangunan daerah ya. Dengan begitu Provinsi Sulawesi Selatan akan besar volume transfer uang dari pusat ke Provinsi Sulawesi Selatan. Semakin besar uang yang beredar dari Sulawesi Selatan, semakin luas kesempatan masyarakat di semua segmen untuk tersentuh oleh perputaran. Rumusnya sesederhana. Itu yang akan mau dilakukan ya, saya berpikir depan, jika memang saya diminta untuk lebih memaksimalkan lagi tugas-tugas saya sebagai anggota legislatif, karena saya hanya menjalankan turunan undang-undang di sini, yaitu turunan undang-undang itu yang dalam bentuk perda. Tapi kenapa saya tidak didorong oleh public social untuk terlibat dalam pembentukan undang-undang dalam mewakili daerah ini dan kepentingan daerah ini untuk manfaat daerah ini? Ya, that's clear ya untuk ke depan. Berapa kali ke Jakarta dalam 1 bulan ini? Sering saya. Saya ingin mengatakan bahwa saya pastikan bahwa meskipun saya ke Jakarta 5-10 menit narasi saya itu sebuah misi daerah yang saya wakili dan itu menjawab atas uang rakyat yang saya gunakan untuk pesawat, hotel dan saya menanyakan itu karena saya merasa Bapak ini dapat privilege khusus dari ketua besar Kandi Matullah sebagai ketua DPD Demokrat. Mungkin saya keliru ya, tapi yang saya bayangkan adalah bahwa ada semacam ekspektasi besar Pak Ketua ke Om JJ ini untuk banyak urusan di Jakarta. Benarkah ada sesuatu yang spesial dari beliau? Ya, pesannya atau apa gitu? Saya harus selalu mengakurasi semua informasi dari lembaga ini ketika saya punya kesempatan untuk menyampaikan narasi tersebut ke semua elemen yang ada di pusat, apakah di Dapil, DPR RI. Jadi saya memperkuat narasi itu agar yang menerima informasi menilai bahwa lembaga DPR di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan memang sudah sebegini hebat. Ya, perfect. Om JJ, thank you. Teman-teman sekalian, saya beruntung hari ini 2 anggota DPRD saya wawancarai. Tadi Pak Dr. Usman Monta dan bro saya Andi Januar Jauri Darwis SE. Jadi saya memulai percakapan tadi mengenai perannya beliau di DPRD, bagaimana dia ketemu dengan demonstran sebagai ente diskusi yang menarik karena tidak banyak anggota DPRD yang menyiapkan waktu untuk hal yang seperti itu. Baik, salam dari kami, salam sehat. Tadi jelas sekali pesannya. Salam dari ruang pimpinan Ketua Komisi C. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.